Apa kabar sahabat DM? Berbagi ilmu dalam video kali ini kita akan mengangkat materi pengantar manajemen operasional. Dalam ilmu manajemen kita mengenal ada 4 fungsi utama organisasi atau perusahaan yang umumnya dan kerap kali digunakan di berbagai organisasi guna mencapai tujuan bersama. Keempat fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi SDM yang berkaitan untuk rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia dalam menjalankan organisasi, serta memastikan SDM tersebut tetap bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, fungsi produksi atau operasi atau sering kita sebut sebagai operation function yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keempat adalah fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Ada 4 alasan mengapa kita mempelajari manajemen operasional. Alasan yang pertama, manajemen operasional adalah salah satu dari fungsi organisasi atau perusahaan selain fungsi SDM, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan. Selanjutnya yang kedua, orang mempelajari manajemen operasional karena ingin mengetahui bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga, manajemen operasional adalah bagian termahal atau expensive segment dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, persentase pendapatan organisasi sebagian besar dipakai untuk fungsi operasi. Alasan yang keempat adalah ingin memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Manajemen operasional memiliki beberapa penamaan, yaitu manajemen pabrik atau manufacturing management, manajemen produksi, production management, dan manajemen operasional atau operation management. Penamaan manajemen operasional mengalami perubahan sejak pertama kali diperkenalkan tahun 1785 bersamaan dengan lahirnya revolusi industri di Inggris dan dipicu oleh pemikiran Adam Smith, terutama tentang spesialisasi atau asas pembagian kerja dan efisiensi ekonomi yang pada saat itu digunakan istilah manajemen pabrik atau manufacturing management. Manajemen pabrik diperlukan karena revolusi industri telah menggeser teknik pengolahan manual atau kerja tangan menjadi machine made production system atau kerja mesin. Selanjutnya, manajemen produksi adalah istilah populer di bidang pengelolaan produksi sejak 1930-an sampai pada 1970-an. Manajemen produksi lahir sejak Taylor mengenalkan pemikirannya yang terkenal dengan sebutan manajemen ilmiah atau scientific management, hingga Jepang muncul sebagai salah satu negara industri berteknologi tinggi dan menawarkan gaya manajemen khas Jepang, yaitu total quality management dan just-in-time production system pada awal tahun 70-an. Gagasan Taylor mengenai produksi terutama bertujuan untuk menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak berguna, yaitu gerakan yang tidak memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Kemudian manajemen operasional lahir sejak tahun 1970-an. Sasaran yang hendak dicapai manajemen operasional ialah mewujudkan efisiensi ekonomi atau cost minimization dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Kualitas yang tinggi dapat diserahkan ke pasar dalam waktu yang cepat atau speed delivery,
dan peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk mengerjakan produk lainnya, atau kita kenal dengan flexibility. Manajemen operasional terbangun dari dua kata, yakni manajemen dan operasional. Manajemen memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai posisi yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi inisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. Sementara manajemen sebagai proses yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis maupun jasa. Sementara kata operation yang kemudian diterjemahkan operasi atau operasional merupakan suatu proses atau tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk membuat suatu produk. Russell dan Taylor menyamakan makna operation dengan proses pengubahan atau transformation process dan diartikan sebagai fungsi atau sistem yang melakukan kegiatan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar. Berdasarkan pada definisi tadi, maka manajemen operasional dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis maupun jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar. Karakteristik yang nampak pada manajemen operasional menurut Julian Yamit adalah: pertama, memiliki sebuah tujuan, yaitu menghasilkan barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua, memiliki sebuah kegiatan, yaitu dalam kegiatan proses transformasi. Dan yang ketiga, adanya suatu mekanisme yang mengendalikan suatu pengoperasian. Dari sisi definisi tersebut, manajemen operasional memiliki beberapa unsur utama, yakni pertama, manajemen operasional adalah sebuah proses manajemen, sehingga kegiatannya berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada aktivitas pengendalian. Kedua, manajemen operasional mengkaji kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran tertentu, baik barang maupun jasa. Ketiga, manajemen operasional adalah bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau manfaat yang lebih besar kepada organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, manajemen operasional adalah sebuah sistem yang terbangun dari subsistem masukan, subsistem proses pengolahan, dan subsistem keluaran. Tujuan penggunaan manajemen operasional dalam praktek adalah: pertama, meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas atau productivity. Yang ketiga, bagaimana manajemen operasional bisa mengurangi biaya atau economic cost. Dan yang keempat, bagaimana manajemen operasional dapat meningkatkan kualitas. Dan yang kelima, mengurangi waktu proses produksi. Selanjutnya ada 3 kategori kebijakan utama yang tercakup di dalamnya, yakni keputusan atau kebijakan mengenai desain, yaitu tergolong tipe keputusan berjangka panjang yang meliputi penentuan desain dari produk yang akan dihasilkan, desain atas lokasi, dan tata letak pabrik. Kemudian yang kedua, keputusan atau kebijakan mengenai proses transformasi atau operation. Keputusan operasi ini berjangka pendek, berkaitan dengan keputusan taktis dan operasi. Di dalamnya terkait jadwal produksi, giliran kerja atau shift dari personel pabrik, dan anggaran produksi.
Yang ketiga, keputusan atau kebijakan perbaikan secara terus-menerus dari sistem operasi. Karena sifatnya berkesinambungan atau terus-menerus, maka kebijaksanaan ini bersifat rutin. Setelah mengetahui pengertian manajemen operasional, tentunya kita juga perlu mengetahui ruang lingkupnya. Ada beberapa aspek yang saling terkait dalam ruang lingkup manajemen operasional. Di antaranya, pertama, aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya bisa optimal. Di antara aspek pengendalian produksi, kita bisa lihat ada pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Dalam perkembangannya, ruang lingkup manajemen operasional kemudian menambahkan aspek yang keempat, yakni aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan produksi. Selanjutnya terdapat beberapa jenis keputusan dalam manajemen operasional. Di antaranya adalah keputusan terkait dengan pertama, proses, di mana manajer harus menentukan fasilitas yang dipakai dan proses fisiknya. Kemudian keputusan terkait dengan kapasitas, manajer menentukan jumlah dan estimasi waktunya. Kemudian keputusan ketiga terkait dengan persediaan. Seorang manajer harus memutuskan apa saja yang dibutuhkan dan apa yang menentukan, seperti apa kualitas dan kuantitasnya, juga kapan barang baku dipesan. Yang keempat, keputusan terkait dengan sumber daya manusia. Manajer terlibat dalam rekrutmen, PHK, dan penggajiannya. Ia juga harus melakukan supervisi, kompensasi, promosi, dan penggunaan tenaga profesional. Keputusan yang kelima terkait dengan kualitas. Manajemen menentukan standar, desain peralatan, pengawasan produk, dan sebagainya. Pendalaman ruang lingkup manajemen operasional difokuskan pada perancangan desain sistem produksi dan operasi yang terkait dengan seleksi dan rancangan atau desain hasil produk. Kemudian yang kedua, seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Yang ketiga, pemilihan lokasi perusahaan. Dan yang keempat, rancangan tata letak atau layout. Serta yang kelima, rancangan tugas pekerjaan. Selain itu juga dibahas pengoperasian sistem produksi dan operasi yang berfokus pada penyusunan rencana produksi dan operasi, perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas produksi, pengendalian mutu, dan manajemen tenaga kerja. Konsep dalam manajemen operasional kemudian disederhanakan
dalam fungsi produksi, yakni fungsi untuk melakukan transformasi sumber daya atau input menjadi barang dan jasa atau kita sebut dengan output. Terima kasih telah menyimak sampai akhir pembahasan kita pada topik dan materi singkat tentang pengantar manajemen operasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan materi-materi selanjutnya. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang.